Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih kadang kita itu mirip banget sama orang tua kita? Kira-kira kenapa ya? Terkadang kita mirip dengan orang tua kita, dari segi tinggi badan, bentuk rambut, atau bahkan warna mata. Penentu kemiripan ini bisa terjadi karena adanya materi genetik dan pewarisan sifat. Kita melihat orang tua kita, mungkin kita bakal sadar sama kemiripan fisik yang ada. Nah, kemiripan itu semua tuh bukan cuma kebetulan semata, guys. Mendengarnya mungkin kelihatan keren ya, tapi kalian tahu nggak apa itu materi genetik yang sebenarnya? Materi genetik adalah zat yang bertugas mewariskan sifat dari induknya ke keturunannya. Proses pewarisan ini berjalan melalui materi genetik ayah dan materi genetik ibu lewat proses fertilisasi. Lalu, fertilisasi sendiri adalah proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Proses tadi membentuk kombinasi sifat baru sehingga muncullah kita di dunia ini. Selanjutnya, komponen utama materi genetik ada kromosom, DNA, RNA, dan gen. Keempat komponen inilah yang memegang kendali penuh atas sifat-sifat makhluk hidup. Pertama, kita lihat perbedaan antara DNA dan RNA. Secara bentuknya, DNA itu rantainya ganda berpilin, sedangkan RNA cuma rantai tunggal. Gula penyusunnya juga beda. DNA pakai deoksiribosa, kalau RNA pakai ribosa. Nah, komposisi basa nitrogennya pun ada sedikit perbedaan. Nih, di dalam DNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin dan timin yang ngebentuk basa purin, serta guanin dan sitosin yang ngebentuk basa pirimidin. Sedangkan pada RNA, ketentuannya sedikit berubah, yaitu basa nitrogen timin diganti oleh basa nitrogen urasil. Jadi, pada RNA, pasangannya berubah menjadi adenin dengan urasil. Setelah tahu struktur dasarnya, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita bisa mirip sama orang tua kita? Faktor utamanya disebabkan karena peran dari dua komponen tadi, yaitu gen dan kromosom. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja di dalam sel tubuh kita. Kita bahas wadahnya dulu, yaitu kromosom. Ini adalah struktur berbentuk benang di dalam inti sel yang bertugas membawa informasi genetik. Di tubuh manusia, kromosom dibagi dua jenis, ada autosom dan gonosom. Autosom memiliki karakteristik yaitu berperan menentukan siri-siri tubuh kita, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya adalah 2 kali dari jumlah gonosom. Sedangkan genosom kebalikan dari autosom. Karakteristik genosom yaitu berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, dan jumlahnya hanya setengah dari jumlah autosom. Nah, di dalam kromosom tadi terdapat gen. Gen ini adalah unit terkecil makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau penentu sifat individu. Kalau kita lihat lebih dalam, gen punya beberapa sifat utama, yaitu mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda-beda, dapat menduplikasi diri pada saat pembelahan sel. Sifat gen ditentukan oleh kombinasi basa nitrogennya. Nah, gen ini juga punya pasangan yang terletak pada kromosom homolog. Pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian inilah yang biasa kita sebut sebagai alel. Lalu, tahukah kamu bagaimana gen mengekspresikan dirinya pada tubuh kita? Nah, gen itu dibagi menjadi 2. Teman-teman, yang pertama ada gen dominan, yaitu gen yang sifatnya kuat dan menang, biasanya ditulis dengan huruf kapital seperti M besar. Yang kedua ada gen resesif, yaitu gen yang sifatnya lemah atau tertutupi oleh gen dominan dan ditulis dengan huruf kecil seperti M kecil. Dari perbedaan gen tadi, muncullah 2 istilah penting. Ada yang namanya genotipe, yaitu sifat dasar yang tersembunyi dan tidak tampak karena disimbolkan dengan huruf. Dan ada juga fenotipe, yaitu sifat fisik nyata yang bisa langsung dilihat oleh mata kita. Untuk fenotip contohnya seperti bunga warna merah, rambut ikal. Nah, terus gimana sih cara kerja sifat-sifat tadi bisa turun ke generasi berikutnya? Supaya lebih dapat bayangannya, mari kita pakai contoh eksperimen perpaduan warna pada bunga. Nah, konsep ini pertama kali ditemukan sama pakar genetika, Gregor Mendel. Dalam hukum Mendel 1, beliau melakukan yang namanya persilangan monohibrid. Atau gampangnya, kita cuma fokus ngilangin satu sifat beda aja. Contohnya gini,
Bayangin, kita punya dua bunga merah dan putih yang gennya heterozigot atau berkode M besar M kecil. Pas mereka disilangkan, ternyata di keturunan berikutnya muncul kejutan. Kita bakal dapat variasi warna dengan rasio 3 bunga merah dan 1 bunga putih. Terakhir, aturan ini dikembangkan dalam hukum Mendel II lewat persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda sekaligus. Di sini kita punya ilustrasi pewarisan sifat pada manusia dengan dua sifat beda. Misalnya, sang ayah memiliki genotipe dominan homozigot berkode AA besar, BB besar. Sedangkan sang ibu memiliki genotipe resesif homozigot berkode AA kecil, BB kecil. Ketika sifat-sifat dari kedua orang tua ini berpadu secara bebas melalui hukum asortasi, maka anakannya akan mendapatkan kombinasi genotipe heterozigot, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, karena sifat-sifat ini berpadu secara bebas, kalau sifat heterozigot ini diturunkan terus ke generasi berikutnya, variasi keturunannya bakal jadi jauh lebih banyak dengan rasio fenotipe standar 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Mekanisme perpaduan bebas inilah yang bikin kita dan saudari-saudara kita bisa punya kombinasi kemiripan fisik yang berbeda-beda dari orang tua kita. Nah, teman-teman, sekarang kita jadi tahu ya, kalau kemiripan fisik kita dengan orang tua itu bukan kebetulan, melainkan hasil warisan materi genetik yang luar biasa. Mulai dari kromosom, DNA, RNA, sampai gen, semuanya bekerja sama membentuk siapa kita hari ini. Lewat hukum Mendel, kita juga paham kenapa kita dan saudara kita bisa punya kombinasi kemiripan yang beda-beda dari orang tua. Seru banget kan belajar pewarisan sifat? Kalau kamu paling mirip sama ayah atau ibu nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video berikutnya.